Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Juma menyampaikan satu pertanyaan buat Bapak Pendeta Esra Soru. Dan sebenarnya dari pertanyaannya ini Juma berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi puji Tuhan, Bapak Pendeta Esra Soru sangat bijak meneliti pertanyaan ini dan sangat bijak menjawab pertanyaan ini, sehingga walaupun melalui pertanyaan Juma membuktikan Yesus itu bukan Tuhan, tetapi Bapak Pendeta Esra Soru bisa menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan buktinya sudah tercatat di dalam Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, pembahasan ini cukup seru, dan mari langsung saja kita melihat videonya sebelum kita memberikan tanggapan terhadapnya. Dan pastikan tekan tombol like, dengan subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi benar Pak, benar kata Yesus, saya percaya bahwa anak manusia itu bisa mengampuni dosa. Kenapa? Bapak lihat dia di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21-23. Coba buka. Yohanes pasal 20 nomor 21 sampai 23. Nah, jadi saya itu percaya Pak sama Yesus bahwa manusia itu bisa mengampuni dosa. Dalam Islam pun juga begitu. Manusia bisa mengampuni dosa loh. Saya kalau memaafkan orang lain otomatis dosanya terampuni. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap dosanya tetap ada. Ya bukan cuma Yesus aja, kan murid-muridnya juga bisa mengampuni, kan nggak mungkin murid-muridnya menjadi Tuhan, gitu sih Pak yang saya pahami. Terima kasih. Baik, Bu Rifa. Sekarang komentar Pak Esra Pak Esra terkait dengan jawaban Bu Rifa, ya. Ya, jadi pertama memang di situ dia bilang bahwa murid-murid juga diberikan kuasa mengampuni dosa, ya kan? Jikalau kamu mengampuni dosa orang dan seterusnya. Itu berbeda dengan pernyataan Yesus. Dari konteks itu Yesus yang memberikan kuasa. Tapi di dalam Markus 2 tadi, anak manusia di dunia ini, anak manusia berkuasa. Berarti kuasanya dari diri sendiri. Sedangkan yang di ayat yang diambil Rifa, ya jelas-jelas Yesus memberikan kuasa. Jadi tidak bisa disamakan, ya kasusnya. Lalu ya konteks dari ayat ini, ya konteks dari ayat mana tadi, ya ayat berapa yang tadi diambil? Rifa tadi ayat berapa? Tadi ya? Oh iya, bentar, saya lupa. Di dalam Yohanes pasal 20 nomor 21 ayat 23. Yes. Oke. Silakan lanjutkan Pak. Ya. Oke. Jadi gini, itu yang saya bilang, konteks juga harus diperhatikan. Kalau yang di sini damai sejahtera baik sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Jadi kata-kata selanjutnya ini itu harus ditafsirkan berdasarkan konteks pengutusan. Nah, pada waktu konteks pengutusan itu lalu ada kata-kata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini tidak berarti bahwa murid-murid sama seperti Yesus yang berkuasa mengampuni dosa. Ini pengutusan untuk beritakan Injil. Maka respon orang terhadap Injil itu menentukan dosanya diampuni atau tidak. Saya misalnya gini loh, saya beritakan Yesus kepada Pak Roni. Pak Roni, ini Yesus gini loh, Tuhan Allah Juru Selamat, dia telah mati menebus ini. Percayakah? Kalau Pak Roni percaya, maka saya bilang, oke, kalau begitu dosamu diampuni. Saya menyatakan dosanya diampuni berdasarkan persyaratan di mana Pak Roni percaya kepada firman ketika saya diutus untuk menyampaikan. Tapi kalau saya bertemu diutus menyampaikan firman kepada Rifa, percayakah kamu? Setelah saya beritakan Injil, saya tidak percaya. Maka saya bilang, kalau begitu dosamu tetap ada. Bukan saya yang berkuasa menyatakan dia dosa tetap ada atau dosanya Roni dihapuskan. Tapi itu kuasa menyatakan karena dalam konteks pengutusan. Itu berbeda dengan Yesus yang bilang di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Gitu. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan kedua dari siapa, Bu Rifa? Kayak Pak Esra? Teman dari Pak Abdul kah? Saya cuma punya satu teman aja. Dari Pak Suma lagi kembali. Ya, silakan Pak Suma. Oke, baik. Masih ada korelasinya. Iya, pertanyaan saya dengan yang pertama.
Jadi ketika Yesus itu dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkata dari dirinya sendiri, kemudian Bapak Pendeta mengatakan dia bisa menjadi Tuhan karena dia adalah Tuhan itu sendiri dan tidak ada yang melantiknya. Saya kira saya harus mengarahkan Bapak kepada kitab Anda sendiri yang menerangkan Yesus itu adalah Tuhan yang dijadikan Tuhan. Oke. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti dia dilantik. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini artinya bahwa Yesus ini nyata dikatakan adalah manusia yang mati, kemudian bangkit, lalu kemudian dia dilantik atau dijadikan menjadi Tuhan. Kenapa saya katakan demikian, Pak Pendeta? Agar pertanyaan saya ini nanti terarah dengan jawaban Anda. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Pertanyaan saya, kalau sudah nyata ada dalil yang mengatakan Yesus dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah, bagaimana Anda mengelak dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang dijadikan? Ternyata Allah adalah esensi yang menjadikan manusia Yesus menjadi Tuhan. Silakan. Tadi ayat pertama yang Pak kasih di mana? Kisah berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Tidak, yang pertama dijadikan Tuhan tuh. Iya. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Oke. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Gini Pak, kami percaya Tuhan itu nggak bisa dibuat. Sesuatu yang bukan Tuhan atau seseorang yang bukan Tuhan itu nggak bisa dibuat jadi Tuhan. Ya, jadi bahkan Allah pun tidak bisa membuat yang bukan Allah menjadi Allah. Tuhan tidak bisa membuat yang non-Tuhan jadi Tuhan. Itu kami percaya. Nah, kalau di Kisah pasal 3 yang Bapak sebutkan itu tadi, bahwa Yesus ya diangkat, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan. Perhatikan ini Pak, kalau begitu kapan dia menjadi Tuhan? Yang kamu salibkan. Kalau Yesus bukan Tuhan, baru dijadikan Tuhan pada saat dia disalibkan dan bangkit. Lah itu bagaimana dengan Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Berarti dia waktu lahir saja sudah disebut Kristus Tuhan. Ya, bagaimana mungkin setelah dia mati dan bangkit baru dijadikan Tuhan? Gini ya Pak ya, saya beritahu ya, cara menafsir Alkitab. Mungkin itu tidak biasa bagi Bapak dengan kitab suci Bapak. Tapi salah satu prinsip tafsir Alkitab itu adalah jangan menafsirkan ayat, nabrak ayat. Karena kami percaya seluruhnya adalah firman. Maka tidak mungkin firman bertentangan satu dengan yang lain. Nah, kalau di Lukas 2 dibilang bahwa Yesus waktu lahir saja malaikat sudah bilang dia adalah Kristus dan Tuhan. Kalau begitu apa artinya di Kisah pasal 3 itu, di mana waktu dia mati, lalu bangkit, lalu Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Begini, Yesus itu memang Kristus, memang Tuhan. Tapi orang Yahudi tidak mau mempercayainya. Nah, melalui kematian dan kebangkitan, makanya dibilang bahwa Yesus itu di satu sisi, dia bangkit sendiri, tapi di sisi lain, dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Itu dengan pembangkitan Yesus yang telah disalibkan, itu Yesus menyatakan kepada orang Yahudi, nih, kalian tidak percaya dia Tuhan, tidak percaya dia Kristus, ini buktinya. Itu artinya Allah Bapa telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Bukan Tuhan jadi Tuhan, tapi menyatakannya kepada Israel. Nah, Yesus itu Tuhan, tapi belum tentu jadi Tuhan buat Bapak kan? Ya, Bapak kan tidak percaya dia Tuhan, berarti Yesus itu Tuhan, hanya tidak jadi Tuhan buat Bapak. Tapi kalau ternyata Allah membuka hati Bapak, sehingga Bapak mendapat hidayah,
dan percaya sekarang Yesus Tuhan, itu berarti Allah Bapa telah membuat Yesus menjadi Tuhan bagi Pak Suma. Ya, kalau Allah menjamah hatinya Rifa sehingga Rifa dapat hidayah, sekarang percaya Yesus juru selamat, Tuhan Kristus, berarti Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan bagi Rifa. Itu maksud ayatnya, Pak. Jadi kita nggak percaya yang bukan Tuhan jadi Tuhan, diangkat jadi Tuhan. Karena sebelum itu saja, waktu lahir sudah dibilang Tuhan dan Kristus. Itu. Oke, selanjutnya Bu Risma silakan memberikan komentar terkait dengan respon Pak Esra. Bu Risma. Bu Rifa, sorry. Kaget saya. Bu Apa Rifa. saya pikir dari pihak Kristen ada yang namanya Risma. Tidak. Kirain, Bu Rifa silakan berikan Bu komentar. Risma itu wali kotanya Surabaya ya? Iya, benar, Bu. Salam sehat Bu Risma. Gini, kalau kita kan tadi Pak Pendeta Oswald juga bilang lah ke kita, kalau Kristen itu ya baca teks lah gitu. Saya kan dengarnya kan kita semua umat Islam kan berusaha untuk baca teks. Memang kita tidak mau mengesegesis kan, itu kan teman-teman Kristen. Tadi ketika bicara tentang Thomas, saya bacakan perikopnya, ternyata berbeda dari perikopnya. Katanya Yesus, Thomas percaya, tapi ketika ada Yesus dijadikan Allah, enggak, perikop segala macam. Ya nggak apa-apa lah, terserah Pak Pendeta Esra Surula, gitu kan, kitab Anda tafsirnya. Tapi kalau saya lihat gitu kan, ayat yang dibawa Bang Zuma tadi itu dinyatakan bahwa orang Israel harus tahu bahwa Yesus ini mati dijadikan sebagai Tuhan gitu. Nah, secara teksnya memang begitu. Tapi ya kembali lagi, kami kan tidak perlu mengesegesis kitab orang lain, hanya mempertanyakan saja biar kami tidak dikatakan macam-macam lah gitu. Itu haknya Pak Pendeta Esra Surula untuk menjawabnya. Cuman saya Pak Pendeta mohon maaf tidak perlu lama-lama, sepertinya saya membuktikan walaupun Thomas mau orang Yahudi atau enggak lah gitu. Tapi saya menemukan sebuah dalil di dalam kitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam kitab Mazmur, bahwa ternyata tradisi kalau dalam Islam itu ya, makanya saya tidak mau menyamakan orang-orang Perjanjian Lama dengan Islam ya. Kalau kaget itu biasanya menyebut Tuhan, kagum pun menyebut nama Tuhan, atau sebuah apa tuh menyebut nama Tuhan. Ternyata kalau saya lihat tuh di dalam kitab Mazmur 84 nomor 3 itu bahkan ketika Daud melihat burung pipit itu dia mengatakan ya Tuhan, ya Raja, ya Allahku, begitu. Itu ada ternyata. Silakan dibuka deh Mazmur pasal 84 nomor 3 gitu. Tapi bukan berarti ini saya mengatakan kaget ya, bukan, tapi ini sebuah kekaguman. Pasal 3 nomor 3. Di sini kan yang berbicara di sini entah Daud entah siapa gitu dalam kitab Mazmur ini. Di sini memuji kayak kagum gitu, kagum dengan bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah gitu loh. Di sini tuh membicarakan tentang burung pipit yang mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada misbah-misbahmu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku, ya Allahku gitu. Jadi kalau dianggap orang-orang Yahudi tidak terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti ini, ekspresi itu kan ada Pak. Kalau ekspresi takut kita akan mengekspresikan sesuatu. Kalau ekspresi kagum juga akan keluar sesuatu. Kalau orang yang terbiasa memuji Tuhannya, baik dia kaget, baik dia takut, saya rasa secara psikis ya, secara psikologis akan mengeluarkan kata-kata yang memang sering diucapkannya gitu. Itu secara psikologi ya, karena kan kita disonding ya ketika kita hidup terbiasa dengan mengucapkan kayak mohon maaf ya nih kalau ada orang latah nih Pak, kalau ketika kaget ayam gitu atau dia akan mengeluarkan kata-kata itu gitu ketika dia bukan saya mengatakan bahwa Thomas latah ya, tidak ya, bukan sama sekali, tetapi itu ada gitu orang yang terbiasa dengan perkataannya. Nah kalau kita bicara tentang Thomas, walaupun saya percaya atau tidak dia orang Yahudi lah, tapi ternyata orang-orang Yahudi pun memang sudah sering dalam suasana apapun tak kekaguman apa menyebut memuji nama Tuhan. Oke, kemudian Rifa, terakhir yang saya minta tadi itu adalah komentar terkait dengan pertanyaan tadi. Iya, bukan komentarnya itu ini aja apa? sih yang tadi. Ya, saya ingat biar nggak lupa. Kalau memang ada informasi terbaru dari kitab Mazmur nanti sorry ya. Maaf ya, saya maksudnya itu saya biar nggak lama, biar nggak nunggu beberapa minggu ke depan kita schedule lagi untuk diskusi, saya bikin aja ternyata. Baik, nanti begini saja Bu Rifa, nanti disimpan untuk di closing statement terakhir, nanti saya akan berikan. Oke, benar. Siap. Oke. Selanjutnya dari teman-teman yang Kristen, ada yang mau bertanya kepada Bu Rifa? Ya, baik. Ada ya, Pak Nyoman aja sekali lagi. Beta, Pak Moderator. Oke. Pak Nyoman sekali salam lagi. Salam kenal ya Pak Nyoman ya, sehat selalu. Oke, salam kenal Bu Rifa.
Pak, bisa nggak silakan. ditunjukkan? Ya, Silakan, saya mau silakan. bertanya yang kedua. Bisa nggak tolong dibantu screen di Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya 9. Ya. Iya, Yesaya 9 ayat yang ke-5. Ya, di situ dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan ini nubuatan tentang kelahiran Kristus, dan dalam nubuatannya pun sudah disebutkan gelarnya itu adalah Allah yang perkasa. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak. Video Bapak Pendeta Esra Soru menjawab pertanyaan Juma, dan kita sudah mendengarkan secara bersama pembahasan mereka di video tadi. Mereka membahas mengenai ketuhanan Yesus Kristus, dan Juma sebenarnya menyampaikan satu pertanyaan, dan dalam pertanyaan itu dia sebenarnya membangun narasi bahwa Yesus bukan Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, Bapak Pendeta Esra Soru menjawabnya dengan bijak dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jawaban yang sangat cerdas, dengan jawaban yang luar biasa, dan jawaban yang sangat alkitabiah sekali, ya. Dan semoga penjelasan-penjelasan dari Bapak Pendeta Esra Soru di video tadi memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, terutama orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara tentang ketuhanan Yesus sebenarnya sudah tertulis di dalam Alkitab, dan itu sudah sangat jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Sang Firman yang datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasih-Nya kepada orang percaya kepadanya, sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sangat jelas tertulis dalam Alkitab. Dan juga Yesus adalah penguasa dunia ini, bahkan penguasa sorga dalam Tuhan. Yesus adalah pemilik sorga, dan dia mengatakan hal itu ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya. Ada jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan Yesus juga menegaskan bahwa tidak ada jalan lain bisa masuk ke sorga tanpa melalui Dia. Hanya dengan melalui Yesus Kristus orang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara dalam Tuhan, dalam perjanjian lama juga sudah dinubuatkan bagaimana Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya, bahkan Dia rela mati di atas kayu salib demi menebus orang yang percaya kepadanya. Dan itu semua digenapi oleh Yesus Kristus ketika Dia datang ke dunia ini sebagai bukti bahwa Dia adalah berasal dari atas, berasal dari sorga. Untuk apa? Untuk memberikan nyawanya bagi orang-orang percaya kepadanya. Sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa orang yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, ya. Saudara dalam Tuhan, Yesus memberikan jaminan keselamatan, tidak mudah-mudahan, ya. Ada kepastian di dalam Yesus, ya. Yesus memastikan bahwa orang percaya kepadanya pasti masuk surga ketika mereka meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi kita sebagai anak Tuhan harusnya bersyukur kepada Tuhan di mana Yesus Kristus telah menunjukkan kasih-Nya bagi kita, dan melalui kasih Tuhan yang begitu besar kita boleh mengalami damai sejahtera, dan juga kita diberikan kasih karunia yang cuma-cuma, sehingga melalui kasih karunia yang cuma-cuma ini kita boleh berseru kepada Bapa, berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Dan kita juga diberikan jaminan bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kerajaan sorga menjadi milik kita, orang yang percaya kepadanya. Jadi dalam Tuhan ada penghiburan di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami berbagai hal, mengalami berbagai masalah, mengalami berbagai goncangan, atau kita mendengarkan perkataan orang-orang di luar sana yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, dan itu semua tidak menggoyahkan iman kita. Dan saya percaya bahwa janji Kristus
tergenapi dalam kehidupan kita. Janji Kristus menjadi bagian kita, janji Kristus yang menjadi milik kita, dan kerajaan sorga yang telah disediakan Yesus bagi kita menjadi kepunyaan kita bersama. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi, hidup dalam Tuhan tidak sia-sia adanya, ada sukacita dan ada penghiburan. Jadi sekali lagi, apapun yang kita alami hari-hari ini jangan sampai membuat kita kendor atau jangan sampai membuat iman kita kendor, tetapi mari kita tetap semangat dalam Tuhan. Mari kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan mari kita tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Nah, saudara dalam Tuhan, apapun kata orang di luar sana, termasuk si Juma mengatakan Yesus bukan Tuhan, membangun narasi bahwa Yesus manusia biasa, ya, kita abaikan saja. Ya, saya percaya itu tidak mempengaruhi iman kita, tidak membuat iman kita goyah, tetapi kita tetap percaya sebagaimana tertulis dalam Alkitab bahwa Yesus Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Allah yang datang dari sorga, datang ke dunia ini mengambil rupa manusia, ya, untuk apa? Untuk menyelamatkan orang percaya kepadanya melalui jalan salib. Begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehingga dia rela disalib. Untuk apa? Untuk kita semua, supaya kita tidak mengalami hal yang sama, tetapi melalui penyalibannya kita mengalami kasih karunia, kita mengalami anugerah yang besar daripada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga dia tidak melihat kepada dirinya, tidak melihat kepada esensinya sebagai Tuhan, tetapi dia melihat kepada kita yang dia kasihi, dan dia menunjukkan kasihnya yang begitu besar bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dalam hal ini, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen wajib bersyukur, ya, harus bersyukur kepada Tuhan. Dan selain bersyukur juga kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita harus tetap percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan juga kita harus taat akan firman-Nya sebagai buah dari keselamatan kita. Saudara dalam Tuhan, ya, setelah atau seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi, silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan Tuhan, yang berkati kita semua. Dan sekali lagi, mari kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, mari kita tetap bersuka cita, dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebagaimana janji Tuhan dalam Alkitab bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia menjadi Bapa bagi kita. Dia senantiasa ada bagi kita di setiap momen yang kita alami, dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.